Hai, kembali lagi di Rumah Belajar Nitisara. Pada video kali ini, Memita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan aljabar. Ikutin terus ya videonya, supaya kamu semakin jelas. Nah, sebelum kita mulai, Mem akan jelaskan apa yang dimaksud dengan aljabar. Aljabar itu adalah salah satu ilmu matematika di mana di dalam menyelesaikannya kita menggunakan simbol-simbol ataupun huruf-huruf. Misalkan seperti yang ada di layar kalian, yaitu 6x kuadrat. Di sini ada huruf X dan ada angka 6. Nah, untuk 6x kuadrat ini kita sebut sebagai satu suku atau sukunya hanya satu, yaitu 6x kuadrat. Selanjutnya, bila ada bentuk 4x kuadrat ditambah 7, ini ada berapa suku? Kita hitung ya, di sini. Ini suku pertama, kemudian ini suku kedua. Jadi di sini adalah suku 2, ya, atau ada 2 suku. Dipisahkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Selanjutnya, apakah kalian bisa menebak ini ada berapa suku? Ya, kita hitung ya. Di sini suku yang pertama 2x kuadrat, suku yang kedua adalah 3x, dan suku yang ketiga adalah negatif 5. Jadi di sini bentuknya terdiri dari suku 3 atau 3 suku. Kemudian di dalam aljabar kita akan mengenal beberapa istilah. Misalkan Memita punya 3x min 5. Nah, di sini angka yang ada di depan huruf kita sebut sebagai koefisien. Diingat-ingat ya, angka di depan huruf kita sebut koefisien. Sehingga ini koefisiennya adalah 3. Jadi koefisien itu bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif, tergantung dengan persamaannya. Kemudian hurufnya kita sebut sebagai variabel. Di sini variabelnya adalah X. Selanjutnya, bila ada angka tanpa diikuti dengan huruf, ini kita sebut sebagai konstanta. Artinya konstantanya adalah negatif 5. Ya, jadi negatifnya ikut di sini. Konstantanya adalah negatif 5. Nah, kalian ingat-ingat ya, apa yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan konstanta. Selanjutnya, di dalam aljabar, kita juga akan mengenal yang namanya suku sejenis. Apa sih suku sejenis itu? Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Atau variabel tadi apa? Huruf-hurufnya. Ya, jadi kalau hurufnya sama, itu dinamakan suku sejenis. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan suku yang sejenis. Nah, di sini 10K ditambah 8M dikurangi 16KM dikurangi 25K ditambah 9KM. Nah, kita akan mencari suku yang sejenis, tadi ingat ya, yang memiliki variabel yang sama atau yang memiliki huruf yang sama. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini 10K sama dengan variabelnya sama dengan negatif 25K. Sehingga suku yang sejenis adalah 10K dan negatif 25K. Selanjutnya kita lihat 8M ini tidak ada temannya nih, tidak ada yang sejenis. Ya. Kemudian negatif 16KM, variabelnya KM, kita cari yang variabelnya sama, yaitu KM. Di sini adalah 9KM. Sehingga suku yang sejenis adalah negatif 16KM dan 9KM. Contoh yang kedua, 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5y ditambah 4x kuadrat
dikurangi 6Y. Nah, kita akan mencari nih suku yang sejenis, yaitu variabelnya yang harus sama persis, ya. Kita lihat di sini, variabelnya ada X pangkat 3. Kita cari nih yang X pangkat 3 juga, ya. Jadi 3X pangkat 3 yang sama adalah 4X pangkat 3. Ya, jadi ini sejenis. Kemudian negatif 2X kuadrat. Ini tidak ada temannya. Ya, jadi ingat, meskipun sama-sama simbolnya X, tapi bila pangkatnya berbeda seperti ini, ya, satunya X pangkat 3, satunya X pangkat 2, ini bukan sejenis. Diingat ya, meskipun hurufnya sama gitu ya, tetapi pangkatnya berbeda, itu bukan sejenis, artinya variabelnya tidak sama. Ya. Kemudian kita cari lagi nih yang sama, yaitu 5Y dan negatif 6Y. Nah, dari sini kalian sudah paham ya, apa yang dimaksud dengan suku sejenis. Ini penting sekali untuk kita menyelesaikan bentuk-bentuk aljabar yang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan aljabar. Contohnya sebagai berikut. 4X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat dengan 8X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3 ditambah 5X. Ingat, untuk menjumlahkan dan mengurangi variabelnya harus sama. Ya, maka kita cari variabel yang sama, yaitu 4X pangkat 5 dan 8X pangkat 5. Nah, kita tinggal tambahkan nih, karena variabelnya sudah sama, kita tambahkan koefisiennya, yaitu 4 ditambah 8. Ya, seperti ini ya, kita jumlahkan. 4 ditambah 8, hasilnya adalah 12X pangkat 5. Selanjutnya, kita lihat di sini negatif 4X pangkat 3. Kita cari lagi yang variabelnya sama, yaitu yang negatif 6X pangkat 3. Sehingga negatif 4 ditambah negatif 6. Hasilnya adalah negatif 10X pangkat 3. Selanjutnya, negatif 8X kuadrat. Ya, kita cari nih. Negatif 8X kuadrat, apakah ada variabel yang sama? Di sini ya, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis lagi di sini. Negatif 8X kuadrat. Selanjutnya, tadi X pangkat 5 sudah ya. Sekarang yang X pangkat 4, apakah ada pasangannya X pangkat 4? Ternyata tidak ada. Jadi kita langsung tulis. Ditambah 3X pangkat 4. Kemudian yang terakhir ditambah 5X. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita susun dari pangkat yang tinggi ke pangkat yang rendah, yaitu 12X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4 dikurangi 10X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah 5X. Diingat-ingat ya, untuk menjumlahkan harus variabel yang sama atau suku yang sejenis. Selanjutnya, sederhanakan bentuk sebagai berikut. X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat Y ditambah 4XY kuadrat dikurangi 8YX ditambah 7Y ditambah 5X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat dikurangi 7XY minus Y. Nah, jangan pusing dulu kalau dapat soal seperti ini. Kita tinggal mencari suku-suku yang sejenis, ya. Nah, di sini X pangkat 3 tidak ada suku yang sejenis lainnya, jadi langsung kita tulis X pangkat 3. Kemudian kita cari yang variabelnya sama, yaitu X kuadrat Y. Di sini ada negatif 2X kuadrat Y dan 5X kuadrat Y. Nah, ini sejenis. Sehingga kita bisa tinggal negatif 2, kita hitung koefisiennya.
negatif 2 ditambah 5 adalah, di sini ya, adalah 3x kuadrat Y. Kemudian, yang variabelnya XY kuadrat, kita cari di sini. Nah, ada 3XY kuadrat, maka 4XY kuadrat ditambah 3XY kuadrat. Kita hitung koefisiennya, 4 ditambah 3, yaitu 7XY kuadrat. Selanjutnya, negatif 8YX ini sama bentuknya atau variabelnya sama dengan negatif 7XY. Jadi, bila dibalik gitu ya, YX dengan XY itu nilainya sama, variabelnya sama. Kecuali bila pangkatnya berbeda, itu sudah bukan sejenis. Ya. Sehingga Mem bisa langsung hitung negatif 8, negatif 7. Hasilnya adalah negatif 15XY. Selanjutnya adalah kita hitung yang variabelnya Y, yaitu 7 dikurangi Y, di sini artinya 1Y. Jadi 7 dikurangi 1 yaitu 6Y. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 7XY kuadrat dikurangi 15XY ditambah 6Y. Nah, mudah bukan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan? Selanjutnya, kita belajar tentang pengurangan. Prinsipnya masih sama, yaitu kita mencari suku yang sejenis. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, contohnya seperti ini. Kurangkan 4X negatif 5Y dengan 6X plus 7Y. Kalau ada kata-kata dengan, itu artinya yang depan dikurangi yang belakang. Ya, yang awal dikurangi yang akhir. Ya, jadi kurangkan yang pertama ini dengan yang 6X plus 7Y. Jadi Mem tulis dulu seperti ini. 4X minus 5Y dikurangi, ingat kita beri dalam kurung. Ya, kalau pengurangan kita beri dalam kurung. 4X minus 5Y minus dalam kurung 6X plus 7Y. Ya, jadi kalau dikurangi harus di dalam kurung. Supaya kita nanti tidak keliru. Kenapa? Karena kita akan buka kurungnya terlebih dahulu. Caranya adalah sebagai berikut. 4X minus 5Y, kemudian di sini negatif dikalikan positif, ya, positif 6X, hasilnya adalah negatif 6X. Kemudian negatif dikalikan positif 7Y, gitu ya, plus 7Y, hasilnya adalah negatif 7Y. Baru kemudian kita bisa hitung, mencari suku yang sejenis dan kita hitung koefisiennya. Ya, jadi kalau untuk pengurangan seperti ini langkahnya. 4X dikurangi 6X, ini yang sejenis ya. Jadi 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2X. Kemudian negatif 5Y, negatif 7Y. Koefisiennya kita hitung, negatif 5, negatif 7 sama dengan negatif 13Y. Sehingga hasilnya adalah negatif 2X, negatif 13Y. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua. Tentukan pengurangan 10P-6Q oleh negatif 2P plus 4Q. Kalau ada kata-kata oleh gitu ya, sama ya. Jadi kata-kata dengan oleh ini sama. Artinya yang awal dikurangi yang akhir. Nah, kita tulis dulu. 10P min 6Q min dalam kurung negatif 2P ditambah 4Q. Nah, kemudian kita buka kurungnya ya. Jadi 10P min 6Q negatif dikalikan negatif 2P, negatif dengan negatif hasilnya positif 2P. Negatif dengan plus 4Q hasilnya adalah negatif 4Q. Ya, negatif dan positif hasilnya negatif.
baru kemudian kita bisa hitung koefisiennya dengan variabel yang sama, 10P ditambah 2P, hasilnya adalah 12P, kemudian negatif 6Q, negatif 4Q, hasilnya adalah negatif 10Q. Sehingga hasil pengurangan untuk nomor 2 adalah 12P dikurangi 10Q. Mulai paham ya cara mengurangi. Contoh soal yang selanjutnya. Kurangkan 9X negatif 7Y dari 10X plus 8Y. Nah, ini berbeda. Kalau ada kata-kata dari, diingat-ingat kalau ada kata-kata dari artinya yang akhir kita kurangi dengan yang awal. Sehingga mem tuliskan seperti ini. Yang akhir ditulis dulu. 10X ditambah 8Y dikurangi dalam kurung. Ingat ya, 9X min 7Y. Kemudian kita buka kurungnya. 10X plus 8Y negatif dikali positif, hasilnya negatif 9X. Negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif 7Y. Baru kita hitung, kita cari suku yang sejenisnya, yaitu 10X dikurangi 9X. Artinya 10 dikurangi 9 adalah 1. 1X. Maka menuliskan cukup X saja. Kemudian 8Y ditambah 7Y hasilnya adalah 15Y. Sehingga hasil nomor 3 adalah X plus 15Y. Selanjutnya untuk nomor 4, 2X ditambah 3Y minus dalam kurung 2 dikurangi 4X minus 5Y. Ini di dalam kurung. Nah, bila ada soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang paling utama adalah yang di dalam kurung. Ya, bagaimana caranya supaya kurungnya hilang, tanda kurungnya hilang. Nah, kita buka dulu kurung yang paling dalam, bagian paling dalam di sini. Ya, jadi 2X ditambah 3Y dikurangi 2, di sini lihat, negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif 4X. Kemudian, negatif dikalikan negatif 5Y, hasilnya adalah positif 5Y. Jadi, kurung yang paling dalam ini sudah membuka menjadi min 4X plus 5Y. Ya, ingat-ingat, kita selalu menghilangkan kurung dari yang paling dalam. Selanjutnya, kita akan menghilangkan kurung selanjutnya yang di sini. Ya, maka 2X ditambah 3Y, ini negatif dikali positif adalah negatif 2. Negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif 4X. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif 5Y. Nah, bila sudah tidak ada kurung seperti ini, baru kita bisa jumlahkan dan dikurangi yang variabelnya sama. Jadi 2X ditambah 4X hasilnya adalah 6X. 3Y dikurangi 5Y hasilnya adalah negatif 2Y. Dan konstantanya kita turunkan langsung adalah negatif 2. Nah, jadi Mem mau ingatkan sekali lagi untuk soal-soal yang ada di dalam kurung, kita harus buka dulu kurungnya mulai dari dalam. Nah, demikian penjelasan Memita bagaimana tentang aljabar, pengurangan, dan penjumlahan. Saksikan terus video-video yang lain tentang kelanjutan aljabar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Bye-bye.